selamat datang kembali di channel YouTube aku. Senang banget deh hari ini akhirnya aku bisa membagikan video pembelajaran yang sangat bermanfaat buat kalian semuanya. Nah, buat kalian yang suka belajar tentang akuntansi, tentang apapun itu juga, yuk gabung di channel YouTube aku ya. Jangan lupa untuk subscribe dan aktifin notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video yang sangat bermanfaat dari channel YouTube aku. Nah, sebelum kita lanjut ke pembelajaran kita hari ini, yuk segera ya di subscribe, like, komen, dan share kepada teman-teman kalian. Hai guys, di video kali ini kita akan belajar tentang pemeriksaan surat berharga dan investasi serta pemeriksaan persediaan. Yuk kita belajar bersama ya. Pengertian pemeriksa surat berharga. Nah, menurut Sukrisno, pada tahun 2022, istilah surat-surat berharga itu dipakai untuk surat-surat yang bersifat seperti uang tunai, jadi yang dapat dipakai untuk melakukan pembayaran. Nah, ini berarti bahwa surat-surat itu dapat diperdagangkan agar sewaktu-waktu dapat ditukarkan dengan uang tunai atau negotiable instrument. Tujuan pemeriksaan surat berharga. Yang pertama, untuk memeriksa surat berharga yang terancam di neraca, benar adanya, dimiliki dan atas nama perusahaan pada tanggal neraca. Yang kedua, untuk memeriksa semua pendapatan yang berasal dari surat berharga telah dibukukan dengan dan uangnya diterima oleh perusahaan. Yang ketiga, untuk memeriksa penyaji di dalam laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku. 4. Untuk memeriksa terdapat international control yang cukup baik atas investasi sementara. 5. Untuk memeriksa penilaian dari surat berharga sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku. Prosedur pemeriksaan surat berharga. 1. Pelajari dan evaluasi internal control atas investasi sementara dan jangka panjang. 2. Minta rincian surat berharga yang memperlihatkan adanya mutasi. 3. Periksa fisik dari surat berharga dan kepemilikannya. 4. Cocokkan saldo akhirnya dengan buku besarnya. 5. Periksa mathematical akuransinya. 6. Cocokkan saldo akhir dengan buku besarnya. 7. Lakukan founcing atas pembelian dan penjualan surat berharga. Periksa pembukuan dan perhitungan bunga dan pajaknya. Yang kemudian, periksa harga pasar dari surat berharga pada tanggal neraca. Kemudian periksa apakah ada perubahan tujuan dari investasi surat berharga. Periksa subsequent untuk mengetahui transaksi setelah tanggal neraca. Dan selanjutnya harus diperiksa penyajian sudah sesuai belum dengan prinsip akuntansi yang sudah berlaku. Adapun tujuan pemeriksaan surat berharga sebagai berikut. 1. Untuk memeriksa terdapat international control yang cukup baik atas investasi sementara. Kedua, untuk memeriksa surat berharga yang tercantum di neraca, benar adanya, dimiliki, dan atas nama perusahaan ada tanggal neraca. 3. Untuk memeriksa semua pendapat yang berasal dari surat berharga telah dibukukan dan uangnya diterima oleh perusahaan. 4. Untuk memeriksa penilaian dari surat berharga sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku. 5. Untuk memeriksa penyajian di dalam keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi. Menurut Hartanto, pada tahun 2019, surat berharga adalah pengakuan hutang, wesel, saham, obligasi, sekuritas, atau setiap derivatifnya atau kepentingan dalam bentuk yang lazim diperdagangkan dalam pasar modal. Istilah surat berharga yang dipergunakan dalam peraturan perundang-undangan antara lain yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu pasal 469 dalam KUHD bunyinya sebagai berikut. Untuk dicurinya atau hilangnya emas, perak, permata, dan lain-lain, barang berharga, uang, dan surat-surat berharga, pasal 99 ayat 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang. Isinya semua uang, barang-barang, perhiasan, efek-efek, dan lainnya, surat berharga harus disimpan. Adapun tanda dari yang membedakan dengan surat yang mempunyai harga sebagai berikut. 1. Diterbitkan sebagai alat pembayaran dari perikatan dasarnya. 2. Mudah dipindah ke tangan atau dialihkan surat bukti hak tagihan bagi yang memegangnya.
Bentuk surat berharga tersebut ditentukan oleh peraturan-peraturan tertentu. Menurut James, pada tahun 2014, surat berharga juga dapat dilihat dari fungsi atau kegunaannya, yaitu sebagai berikut. 1. Sebagai alat pembayaran. Untuk mempunyai fungsi seperti uang tunai, contohnya, seseorang yang membeli barang membayarnya dengan selembar cek. B. Sebagai alat bukti perikatan dasar. Surat berharga dapat membuktikannya adanya perikatan dasar yang menyebabkan diterbitkannya surat berharga. Nah, contoh lain seperti surat saham, maka dari surat saham tersebut dapat menunjukkan perikatan dasarnya berupa perjanjian pernyataan modal untuk membentuk suatu perseroan terbatas. 3. Sebagai alat untuk mengalihkan hak surat berharga, dapat berfungsi untuk memindahkan hak tagih yang ada di dalamnya. Sebagai contoh adalah cek yang pindah tangankan dari satu orang ke orang lain, maka hak tagih yang ada pada cek tersebut berpindah atau beralih dari pemegang satu dengan pemegang lainnya. Transaksi menggunakan surat berharga tentunya akan lebih aman bila dibandingkan dengan menggunakan uang tunai. Seperti contoh di atas, apabila suatu transaksi menggunakan uang tunai, maka tentunya akan mempunyai resiko yang besar, baik karena risiko terjadinya perampokan maupun risiko yang lainnya, seperti adanya uang palsu. Adapun bila pembayaran tersebut menggunakan surat berharga, seperti cek, kemungkinan untuk dirampok akan berkurang dan kemungkinan mengalami kerugian akibat uang palsu menjadi tidak ada. Surat yang mempunyai harga adalah surat yang memang diterbitkannya hanya sebagai bukti diri dari pemegangnya, yaitu orang yang berhak atas apa yang terdapat di dalamnya. Ciri-ciri atau tanda dari surat yang mempunyai harga antara lain. 1. Surat yang melekat suatu hak. Pada surat yang mempunyai harga terdapat suatu hak yang melekat pada surat tersebut yang membuktikan bahwa pemegangnya mempunyai hak atas apa yang terdapat di dalam surat tersebut. Contohnya, surat yang mempunyai harganya di antaranya tiket atau karcis kereta api, maka orang yang memegang tiket ini mempunyai hak untuk dapat menumpang dalam kereta api sesuai dengan kelas dan jurusan yang terdapat di dalam tiket. Sertifikat rumah atau tanah, orang yang namanya tertulis dalam sertifikat ini yaitu orang yang memiliki hak atas tanah atau rumah sebagaimana yang tertulis dalam sertifikatnya. Jadi, orang yang memegang sebuah surat yang mempunyai harga, maka orang tersebut berhak untuk mendapatkan hak sesuai dengan apa yang terdapat di dalam surat tersebut. 2. Sukar untuk dipindah tangankan atau dialihkan. Bila mana pada surat berharga, kita mengenal adanya klausa yang memungkinkan sebuah surat berharga dengan mudah untuk dipindah tangankan atau dialihkan. Maka dalam surat yang mempunyai harga tidak demikian. Surat yang mempunyai harga tidak mempunyai klausa yang memungkinkan dengan mudah untuk dipindah tangankan atau dialihkan. Nah, sehingga jika akan dialihkan atau dipindah tangankan akan lebih sulit. Bukan berarti tidak bisa dialihkan ya. Sebagai contohnya, untuk memindahkan memindahkan hak atas dalam sebuah sertifikat rumah harus melalui akte jual beli yang dibuat oleh pejabat yang berwenang. Adapun contoh dari Bank Indonesia atau BI menerbitkan peraturan terkait penerbitan dan transaksi surat berharga komersial disingkat dengan SBK di pasar uang ini tertuang dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 199 PBI 2017 tentang penerbitan dan transaksi surat berharga komersial di pasar uang. Dalam hal ini, sanksi yang dikenakan Bank Indonesia dalam hal penerbitan SBK, pelaku transaksi yang melakukan perdagangan SBK, dan lembaga pendukung pasar SBK melanggar ketentuan Bank Indonesia dapat berupa